Selamat pagi anak-anakku sekalian. Pada pagi hari ini kita akan mempelajari pelajaran matematika. Judul bab pada pagi hari ini adalah tentang bangun ruang. Ayo, siapa yang masih ingat? Apa saja sih contoh-contoh bangun ruang? Ya, pintar. Ada balok, ada kubus, ada prisma, dan lain-lain. Untuk selengkapnya, yuk sama-sama kita simak video pembelajaran yang berikut ini. Yang pertama, mengenal bangun ruang. Pertama ya, bangun ruang pengertiannya adalah suatu bangun 3 dimensi yang memiliki volume atau isi. Jadi kalau bangun 3 dimensi itu dia memiliki ukuran panjang, lebar, dan juga tinggi. Yang kedua, ada macam-macam bangun ruang. Tadi telah kita sebutkan ya di awal, ada kubus. Ada balok. Nah, ini ada ruang atau volume di dalamnya. Selanjutnya ada bangun ruang tabung. Ya, di mana tabung itu atasnya ada atap, disebut atap, bawahnya disebut alas, kemudian ada selimut, ya. Ntar ada untuk mencari luas selimut itu ada sendiri. Kemudian contoh bangun ruang berikutnya adalah prisma. Ini ada prisma segitiga, ada prisma segi 4, prisma segi 5, prisma segi 6. Kemudian ada bangun ruang limas. Ya, ini ada limas segitiga, limas segi 4, limas segi 5, dan limas segi 6. Beda ya, antara prisma dengan limas ini berbeda ya. Dilihat ya. Bangun ruang yang selanjutnya adalah kerucut. Nih, kerucut seperti topi ulang tahun. Ya, dilihat sini gambarnya. Yang paling atas dinamakan titik puncak. Ya, kemudian di sini di bawahnya adalah berupa lingkaran. Ada yang namanya tinggi kerucut dan juga garis pelukis. Kemudian bangun ruang selanjutnya adalah bola. Bola itu juga sama ya, memiliki isi volume di dalamnya ya. Ketiga, bangun ruang dibedakan menjadi dua, yaitu ada bangun ruang sisi datar dan bangun ruang sisi lengkung. Kita bahas yang pertama adalah bangun ruang sisi datar. Contoh bangun ruang sisi datar itu ada kubus, balok, prisma, dan limas. Kenapa sih, Miss, kok bangun ruang disebut dengan sisi datar? Ya, karena ini bisa dibuat jaring-jaringnya. Jaring-jaring kubus, jaring-jaring balok, jaring-jaring prisma, dan limas. Kemudian yang B, di sini ada bangun ruang sisi lengkung, berarti dia memiliki sisi lengkung ya. Contohnya adalah tabung, kemudian kerucut, dan juga bola. Keempat, bagian-bagian sebuah bangun ruang antara lain ada sisinya, ada rusuknya, ada titik sudutnya, ada diagonal sisi, dan ada diagonal ruang. Kelima, contoh benda yang berbentuk kubus. Ayo sebutkan apa saja. Ada rubrik tahu kan ya? Rubrik, terus ada dadu. Kemudian balok. Contoh dari balok ada akuarium, ada lemari, terkadang juga ada kardus yang berbentuk balok. Selanjutnya contoh tabung di kehidupan sehari-hari ada contohnya adalah kaleng susu. Kemudian ada drum. Kemudian prisma. Prisma ini contohnya seperti tenda perkemahan. Limas contohnya seperti piramid atau piramida di Mesir. Kemudian ada kerucut. Kerucut ini seperti topi ulang tahun. Nah, bola pasti kalian tahu ya, sering bermain bola terutama anak laki-laki. Nah, ini contohnya. Keenam, ciri-ciri bangun ruang kubus. Ciri-cirinya yang pertama mempunyai 12 rusuk yang sama panjang. Kemudian mempunyai 6 sisi berbentuk persegi. Yang terakhir mempunyai 8 titik sudut. Selanjutnya yang ketujuh, ciri-ciri bangun ruang balok. Tadi kubus, sekarang kita masuk ke balok ya. Ini sama mempunyai 12 rusuk. Kemudian yang B, mempunyai 6 buah sisi, di mana sisi yang berhadapan sama besar.
Yang ketiga atau C mempunyai 8 titik sudut. Next, nomor 8, ciri-ciri bangun ruang prisma segitiga. Yang pertama, alasnya berbentuk segitiga. Yang kedua, mempunyai 9 rusuk. Yang ketiga, mempunyai 6 titik sudut. Yang keempat, mempunyai 5 sisi. Nah, 2 sisinya berbentuk segitiga dan 3 sisinya berbentuk segi empat. Ini untuk prisma segitiga. Selanjutnya yang ke-9, ada ciri-ciri bangun ruang 5 segi empat. Yang pertama ciri-cirinya yaitu alasnya berbentuk segi empat. Kemudian yang B mempunyai 5 sisi, di mana 4 sisi berbentuk segitiga dan 1 sisinya berbentuk segi empat. C mempunyai 5 titik sudut dan D mempunyai 8 rusuk. Kemudian yang 10, ada ciri-ciri bangun ruang kerucut. Ciri-cirinya yaitu yang pertama memiliki sisi alas berbentuk lingkaran, memiliki titik puncak di atasnya ya, kemudian memiliki tinggi yaitu jarak dari titik puncak dengan sisi alas. D, memiliki sisi lengkung yang disebut dengan selimut kerucut. Yang ke-11 ada ciri-ciri bangun ruang bola. Yang pertama memiliki jari-jari. Kemudian memiliki diameter. Nah, bola ini unik ya. Dia tidak mempunyai sudut karena semua bagiannya itu berupa lingkaran. Kemudian tidak mempunyai tinggi juga ya. Yang E merupakan bangun ruang sisi lengkung. Ini tadi maksudnya ya. Nah, anak-anakku sekalian, bagaimana tadi? Mudah bukan? Telah kita kenal bersama-sama ya, bangun ruang pasti kalian sudah hafal. Contohnya apa saja? Nah, tinggal ciri-cirinya saja yang perlu kalian pahami. Oke, anak-anakku sekalian, cukup sekian video pada pagi hari ini. Sampai jumpa lagi di video pembelajaran berikutnya.